Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Nah, materinya sendiri untuk semester 1 ada beberapa bab. Di antaranya yaitu tentang sistem reproduksi manusia, yang kedua tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan, yang ketiga tentang kependudukan dan lingkungan, dan 4 partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup, dan kelima tentang kelistrikan. Baiklah, saya langsung ke bab 2, sengaja bab 2 langsung untuk reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk reproduksi manusia nanti saya susulkan materinya. Langsung saja ke bab 2 yang berkaitan tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, reproduksi itu bisa dilaksanakan secara 2 cara, yaitu secara vegetatif, yang kedua secara generatif. Vegetatif di sini artinya dia tidak memerlukan 2 buah sel kelamin jantan maupun betina. Kalau generatif memerlukan 2 sel ke jantan dan betina itu tadi. Nah, untuk gambar di samping ini alat kelamin untuk tumbuhan berupa bunga. Alat kelamin jantannya berupa benang sari, kelamin betinnya berupa putik. Ini putiknya ya. Ini benang sarinya, ini putik. Yang benang sari untuk jantan, yang putik untuk betina. Nah, untuk sel kelamin ini nanti akan lengkap dibahas pada generatifnya. Kita bahas terlebih dahulu secara vegetatifnya, bagaimana cara tumbuhannya berkembang biak. Oke. Untuk vegetatif sendiri artinya dia tidak memerlukan tadi 2 buah sel jantan maupun sel betina. Ada 2 cara vegetatif itu. Yang pertama pakai alami, yang kedua secara buatan. Yang alami sendiri ada rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, tunas, dan umbi batang. Yang buatan macam-macam, ada cangkok, ada menempel, ada menyambung, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke vegetatif alami. Kita bahas ya. Untuk vegetatif alami sendiri, yang pertama tentang rizoma. Nah, rizoma ini dia berupa batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Artinya ini contohnya jahe, kunyit, dan kencur. Nah, kita kasih contoh gambarnya terlebih dahulu. Ini contoh jahe. Awalnya jahe ini induknya adalah cuman kecil ini tadi ya. Dia punya ruas, punya buku-buku. Ketika ditanam di tanah, maka ruas-ruas ini dia akan muncul cabang-cabang anakannya ya. Ini tadi. Awalnya cuma segini, rizoma itu tadi. Nah, yang kedua tentang stolon atau geragih, nama lainnya. Stolon itu dia berupa batang tapi ketika dia menjalar ke tanah, kemudian dia terstimulus untuk membentuk akar, maka dia akan membuat individu baru. Contohnya stroberi, pegagan, ataupun rumput tegi. Nah, ini gambarnya ya. Ini contoh pegagannya. Ini awalnya induknya ada di sini. Nah, kemudian dia batang menjalar. Ketika batang menyentuh tanah dan terstimulus membentuk akar, maka dia akan membentuk individu baru, dan seterusnya ya. Itu. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya untuk bawang merah. Dia ada umbi pusatnya, ini umbinya, kemudian berlapis-lapis ini ya, bawang merah. Perkembangan vegetatif selanjutnya adalah tunas. Nah, tunas ini macam-macam. Ada yang di batang, ada yang di akar, ada yang di daun. Nah, untuk yang di batang sendiri contohnya ada di bambu. Bambu itu batangnya ada tunas, tebu juga, pisang. Nah, oke.
Kemudian selanjutnya tunas pada akar, contohnya cemara, sukun, kesemek. Nah, pada sukun itu biasanya akar-akarnya itu tumbuh tunas. Nah, ketika potongan akar itu tadi ditanam di tempat yang lain, maka dia akan menjadi individu baru. Untuk daun, tunas daun cacar bebek, ya. Oke. Ini fotonya. Selanjutnya tentang umbi batang. Nah, umbi batang ini pada kentang contohnya. Nah, kalau kalian perhatikan di kentang itu, di kulit-kulit kentang itu ada titik-titik tunasnya. Nah, titik-titik tunas. Ketika dia ditanam di tanah, maka dari tunas itu akan tumbuh individu baru. Itu untuk vegetatif buatan. Kita lanjut ke vegetatif buatannya. Yang pertama cangkok. Nah, istilah mencangkok ini sudah tidak asing buat kita, ya. Cangkok dapat dilakukan dengan cara mengelupas kulit, kemudian dibalut dengan tanah, dibungkus dengan sabut kelapa ataupun plastik. Nah, sehingga dia akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, kita potong kemudian tanam. Nah, macam-macam nih. Ada mangga, jeruk, kelengkeng yang bisa dicangkok, ya. Kemudian menempel, nama lainnya okulasi. Nah, nempel ini menempel, apa yang ditempel? Nah, ini yang ditempel adalah mata tunasnya, mata tunas. Misalkan ini yang bisa ditempel itu adalah buah jeruk. Nah, misalkan ada sebuah batang pohon jeruk, ini buahnya sangat lebat, tapi rasanya dia masam atau kecut, ya. Yang satu lagi pohonnya berbuahnya jarang-jarang, agak jarang, tapi rasanya manis. Nah, petani ingin jenis jeruk yang banyak buahnya dan manis rasanya. Bagaimana? Nah, pakai teknik okulasi menempel. Caranya, yang di jeruk manis itu tadi kita ambil tunasnya, di mata tunasnya ada di batang, kemudian kita tempelkan pada pohon jeruk yang rasanya masam itu tadi. Nah, dia akan tumbuh menjadi batang cabang lagi, kemudian buah-buah yang manis. Itu untuk okulasi. Nih gambarnya. Selanjutnya cara mengeten atau menyambung. Nah, menyambung ini sedikit sama dengan menempel. Kalau nempel itu tadi mata tunasnya ditempel, kalau menyambung itu batangnya yang disambung. Nah, contoh tanaman yang bisa disambung atau dientan adalah salah satunya adalah bunga kertas. Nah, bunga kertas awalnya misalkan dia berwarna merah, tapi kalian kok pengen warnanya itu berwarna-warni, maka salah satunya tekniknya adalah sambung. Kita ini coba gambarnya. Ini awalnya kertas merah, ya, kertas merah, pohon bunga kertas merah. Kemudian kalian sambung dengan ini, misalkan ini yang warna putih ataupun warna ungu. Nah, ini caranya disambung batangnya. Selanjutnya kita lanjut ke setek. Untuk menyetek ini banyak sekali cara menyeteknya. Setek itu dari ini tadi, ya. Misalkan batang kita potong, kemudian kita tanam lagi, itu menyetek namanya. Contohnya bunga mawar kita potong batangnya, kemudian kita tanam di tempat lain, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Ini setek. Yang selanjutnya merunduk ini bisa dilakukan pada tanaman yang batangnya itu relatif lunak, lentur. Nah, ini contohnya. Batangnya ini tadi kita tarik ke bawah sehingga menyentuh tanah dan dikasih tanah supaya dia terstimulus membentuk akar. Nah, ketika sudah terbentuk akar,
batang yang awalnya ini kita potong sehingga ini jadi individu baru. Oke, sementara itu dulu untuk perkembangan tumbuhan secara vegetatif baik alami maupun buatan. Untuk tugasnya silahkan kalian ringkas salin materinya ini tadi yang sudah saya share di grup. Kemudian tugas yang kedua membuat contoh masing-masing perkembangbiakan tumbuhan baik secara vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Setelah selesai, upload masing-masing foto kegiatan belajar kalian itu tadi ke grup, boleh ke WA saya, boleh. Oke, sementara itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.